Sore ini kita ke kebun pisang Kepok Tanjung milik teman. Rencana sih kita mau ikut tanam menanam di kebun kita yang baru. Itu sekitar 50 lebih batang pohon pisang Kepok Tanjung. Jadi kita cari bibitnya, daripada beli online kita coba beli bibit di sini dulu. Jadi untuk korek-korek informasi lah. Soalnya di kebun kan baru dibersihin juga. Jadi kita korek-korek informasi langsung ke kebunnya. Di sini itu kebun pisang Kepok Tanjung yang khusus untuk penjualan bibit. Jadi dia nggak ngincer buah. Setelah masuk ke kebun pisang Kepok Tanjung, ternyata pisang Kepok Tanjung itu bisa setinggi 4 atau 5 meter ya. Kita ngebayanginnya pisang Kepok Tanjung itu nggak bakal setinggi itu, tapi ternyata pas dilihat langsung itu tingginya lumayan. Buat sekarang ini pisang Kepok Tanjung lagi banyak digemari oleh petani-petani pisang. Setahu saya ini pisang Kepok Tanjung ini jebolan dari Balitbang, pemerintahan juga. Ini jadi penanamannya ini 4x4 atau 3x3, kita kurang tahu pastinya. Tapi kalau untuk jarak yang seperti kalian lihat di sini, jaraknya segitu. Dan ini sangat teduh di dalamnya. Banyak nyamuk. Di sini juga disisip pakai duren, pakai pete kayak gitu. Ya, untuk tanaman selingan. Informasi yang kami dapat itu untuk 1 hektar kalau jarak tanam 3 atau 4 kalau nggak salah itu muat di 600 batang pisang Kepok Tanjung. Jadi pisang Kepok Tanjung ini bukan nggak ada jantung ya, emang Tanjungnya tanpa jantung. Tapi kalau dilihat-lihat tumbuhnya normal kayak biasa, ada jantungnya. Tapi lama-kelamaan habis. Dan itu satu tandan panjangnya luar biasa. Mungkin itu asal muasal diberi nama pisang kepok tanpa jantung. Dan pisang kepok ini nggak kayak pisang batu, dia nggak punya biji di dalamnya, beda dari pisang yang sebelumnya. Seperti biasa kita akan menanam ini dengan cara organik. Bahkan mungkin pupuk organik pun kita males masukin. Kenapa ya? Karena males aja gitu, biarin alami. Seperti kalian lihat di kebun ini, tempat pembibitan ini tidak ada perlakuan apapun. Jadi ditanam udah nggak ada pupuk kandang, pupuk cair organik nggak ada, apalagi kimia. Nggak ada semprot-semprotan pestisida, racun pestisida organik juga nggak ada. Ini tinggal ditanam dan jadinya seperti ini. Lumayan kan? Ini buat ya tinggal tanam terus panen berkali-kali, panen. Menurut yang punya lahan ini kalau mau panen pisangnya itu di umur 0 sampai 11 bulan. 11 bulan baru panen. Panen berikutnya nggak tahu. Nanti mau dicobain soalnya kan. Nanti kalau udah dicobain baru kita ngerti berapa lama panen atau dari jantung awal keluar ke panen pisangnya. Kenapa kita pilih pisang? Pisang ini termasuk tumbuhan yang sangat gampang tumbuh dan nggak pilih-pilih, nggak perlu disiram juga. Jadi kita nggak terlalu banyak kerjaan untuk memelihara pisang ini. Maka dari itu kita pilih pisang untuk tanaman tahunan di kebun kita yang baru. Soalnya untuk tanaman yang per bulan itu kita milihnya ke cabai rawit atau jagung kemungkinan. Tapi nanti untuk diselip, untuk sekarang itu pinggir-pinggirnya kita udah pakai tumbuhan pinang yang jenis batara, yang nanti tumbuhnya pendek-pendek tuh, jadi bisa dijangkau aja, nggak perlu manjat-manjat. Dan setelah pinang batara ditanam, kita mau selip pakai ini pisang. Habis pisang baru nanti tanaman yang panennya cepat seperti cabai-cabean, terong-terongan, tomat-tomatan kayak gitu. Bisa jadi nanti kita selip kacang hijau, kacang kedelai, ya suka-suka lah. Berhubung ini kebun sendiri ya, jadi kita nggak perlu repot harus tanam apa kayak gitu. Jadi nggak perlu langsung tanam aja. Jadi pengen nanam pisang tanam. Ini kenapa kita pilih nggak langsung
300 batang ya, karena kita keterbatasan modal. Jadi kita nggak ngambil banyak-banyak. Bagi yang belum tahu, itu sampah-sampah dari daun pisangnya ya, itu ditaruh di sela-sela barisan pisang agar nanti dia lapuk sendiri dan menjadi material organik untuk tanah. Tapi mungkin biar lebih baik, sampah-sampah atau bukan sampah sih, itu sebenarnya pupuk ya. Itu daun-daun yang udah mati mungkin sebaiknya ditumpuk langsung di rumpun pisangnya. Soalnya bisa bikin kelembapan di sekitar batang pisang itu jadi tinggi, jadi bagus. Jadi tanahnya dingin, daun pisangnya bisa langsung jadi pupuk. Jadi ngasih nutrisi untuk pisangnya sendiri. Jadi pisangnya ngegugurin daun atau ngematiin daunnya kita balikin lagi ke pangkal pisang agar pisang bisa ngambil nutrisi dari daun tersebut. Ya kalau organik kayak gitulah. Mungkin bagi yang udah senior-senior yang udah lama main atau menjalani pertanian organik, mungkin tahu. Tapi ada beberapa cara orang yang nanam pisang, mungkin ada pakai kimia atau kimia dan organik mungkin digabungin. Mereka itu memilih tidak meletakkan daun-daun mati di pangkal pisang. Kenapa? Karena kebanyakan survei yang saya lakukan, mereka menganggap itu akan mendatangkan jamur dan bakteri yang jahat. Tapi setahu saya, menurut pengalaman orang-orang tua dulu, jamur yang ada di bawah atau bakteri yang ada di bawah tumpukan daun pisang itu bukan bakteri yang jahat, itu malah memperbagus untuk ke batang pisangnya sendiri. Untuk bagi mungkin kalian yang punya kakek yang udah petani dari dulu, mereka biasanya punya kebun pisang. Setelah pisang ditebang atau dipanen, itu batang dan daunnya kembali lagi ke pangkal tanaman pisang tersebut dan gak dibakar biasanya, karena itu akan menutrisi si batang pisang itu sendiri. Mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini ya. Nanti kalau kita kapan-kapan udah bikin video lagi ketika ambil anakan ini dan pindahin ke lahan. Buat sekarang kita survei-survei dulu gimana pertumbuhan pisangnya udah besar, berapa jarak tanamnya di kebun teman kita ini. Setelah kita tahu, nanti kita akan beli ini dan ditanam di kebun sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau sampai mandi ada yang kita mandi aja. Nggak ada kah? Ada. Dengan mengontak yang ya.